Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami hadir kembali dengan kisah nyata romantis episode 2, Mata Memata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng agar tak tertinggal notifikasi episode berikutnya. Selamat menikmati. Maaf ya tante, aku tidak sengaja, ucapku sambil membantu membereskan barang bawaan wanita yang kupanggil tante itu. Kemudian kuberikan padanya dan bergegas berlari mengejar angkot yang sudah hampir berangkat. Lain waktu, kita jumpa lagi ya tante, seruku sambil berlari. Perempuan yang kupanggil tante itu melongo, ditinggal begitu saja, padahal lututnya masih sakit. Dasar anak zaman sekarang, tidak punya etika, sudah menabrak orang, ditinggal begitu saja. Gumam tante sambil mengelus lututnya yang perih. Kemudian dia berjalan perlahan menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari situ. Sampai di dalam mobil, tiba-tiba ponselnya berdering. Halo sayang, iya, sebentar. Mama jemput, kamu tunggu saja di situ ya, ucapnya kemudian menutup teleponnya dan melajukan mobilnya. 1 jam kemudian, tante itu menghentikan mobilnya di depan gerbang sebuah kampus. Baru saja turun dari mobil, tante itu sudah disambut oleh seorang gadis muda yang menggerutu kesal. Mama, kenapa lama? Dewi kan takut sendirian di sini. Sudah hampir gelap. Tadi ada beberapa anak lelaki godain Dewi. Aduh Dewi, jangan ngambek gitu dong. Mama tadi sudah buru-buru jemput kamu, tapi di jalan Mama malah ditabrak anak muda. Sepertinya anak kuliahan juga. Hah? Ditabrak? Pakai mobil? Terus Mama apanya yang luka? Seketika gadis yang bernama Dewi itu menatap mamanya dengan ekspresi khawatir. Bukan pakai mobil sayang, sepertinya dia juga buru-buru, jadi tidak memperhatikan waktu berjalan. Mama juga buru-buru, ya kita tabrakan, lutut Mama lecet. Oh, ekspresi Dewi kemudian menjadi santai kembali. Keduanya kemudian bungkam dengan pikiran masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Dewi membayangkan ketika tadi di kampus dia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang menemaninya saat menunggu mamanya menjemput. Tapi belum sampai mamanya datang, pemuda itu buru-buru pergi. Sebenarnya Dewi sudah menawarkan untuk pulang bersama, tapi dia menolak. Dewi tersenyum sendiri. Sepertinya pemuda itu baik, dia beda dengan teman-temannya yang lain, yang sok kaya itu. Penampilan pemuda itu sederhana, tapi percaya diri dan cerdas. Siapa nama pemuda itu ya? Gumam Dewi tanpa sadar. Pemuda? Pemuda siapa? Sontak mamanya bertanya ketika mendengar gumaman Dewi. Mah, bukan siapa-siapa, ucap Dewi tergagap dengan pipi memerah. Mamanya menarik napas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Assalamualaikum. Aku tiba di rumah, mengetuk pintu dan memberi salam. Bik Jumi yang mendengar salam itu langsung lari tergopoh-gopoh membuka pintu. Sudah pulang Mas Yoga? Sapa Bik Jumi. Iya Bik, untung masih kebagian angkot. Kalau tidak bisa pulang deh. Aku nyerocos menjawab pertanyaan Bik Jumi. Mbak Reta Jutek kemana Bik? Tadi bilang kalau mau pulang aku disuruh telepon. Ditelepon reject melulu. Ada Mas, Non Reta, Non Nina, Tuan, dan Nyonya sedang ada di ruang tengah Mas. Sepertinya Tuan sedang ada masalah Mas, ucap Bik Jumi dengan suara rendah. Masalah apa Bik? Aku penasaran. Bibi tidak tahu Mas. Baiklah Bik, aku mau langsung ke kamar, mau mandi dulu Bik, gerah, ucapku sambil berlalu meninggalkan Bik Jumi. Suasana di ruang tengah itu sangat tegang. Om Nazar berjalan mondar-mandir dengan ekspresi kaku. Rahangnya menegak, tangannya mengepal. Sebentar dia berjalan bolak-balik, sebentar kemudian duduk dan bangkit berjalan lagi. Kemudian duduk lagi. Tampaknya dia sedang berpikir keras. Sementara Tante Vio dan kedua anaknya hanya diam, tak berani bersuara. Mereka saling memandang, tampak bingung dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Belum mengerti apa yang terjadi terhadap suami dan papa mereka. Tiba-tiba Om Nazar memanggil Bik Jumi dengan suara keras. Bik Jumi, cepat kemari.
Mendengar panggilan itu, Bik Jumi yang sedang merapikan meja makan langsung berlari terkopoh-kopoh. Iya tuan, sahut Bik Jumi secepat kilat mendatangi panggilan tuannya. Mana Yoga? Sudah pulang belum? Sudah tuan, baru saja sampai, tadi izin mau mandi. Panggil dia kemari, cepat, perintah Om Nazar dengan suara rendah tapi berat. Suara itu menggambarkan betapa ruwet masalah yang dihadapinya. Bik Jumi mengangguk dan langsung pergi ke kamar Yoga. Bik Jumi mengangguk dan langsung pergi ke kamarku. Tak lama kemudian, aku datang diikuti Bik Jumi di belakangku. Melihat ekspresi semua orang yang ada di ruangan itu tegang, aku hanya berdiri di sudut ruangan dan tidak berani membuka mulut. Bik Jumi langsung pergi kembali ke dapur. Keempat orang itu berada di dalam ruangan ber-AC, tapi mereka merasakan sumpek dan gerah. Tante Vio duduk di antara Reta dan Nina, berhadapan dengan suaminya, dan aku masih tetap berdiri di sudut ruangan tanpa berani beranjak. Tante Vio, Nina, dan Reta tampak gelisah, masing-masing tenggelam dalam pikirannya, hingga Om Nazar membuka pembicaraan. Yoga, duduk. Perintah Om Nazar membuka pembicaraan. Suaranya sedikit melunak, tampak ia berusaha menekan emosinya. Pa, apa yang terjadi? Kenapa Papa sekalut ini? Tante Vio memberanikan diri bertanya. Sementara Nina dan Reta memberanikan diri mengangkat sedikit wajahnya, menunggu penjelasan papanya. Perusahaan kita hampir bangkrut. Ada yang mempengaruhi klien kita. Tender yang sudah Papa menangkan mendadak dibatalkan. Papa tidak tahu siapa yang melakukan ini, tapi Papa mencurigai seseorang. Seseorang? Tante Vio mengerutkan keningnya. Iya, Ma. Saingan bisnis Papa. Siapa, Pa? Tanya Tante Vio makin penasaran. Mama ingat Pak Samsul? Dia yang pernah datang meminta Nina untuk dijodohkan dengan Roni anaknya. Pak Samsul? Roni? Iya, Mama ingat. Pak Samsul yang anaknya perjaka tua itu. Apa benar dia yang sabotase, Pak? Papa jangan sembarangan nuduh loh. Tante Vio mengingatkan. Papa tidak sembarangan nuduh, Ma. Papa pernah lihat Pak Samsul datang ke kantor Pak Dharma klien kita sebelum tender itu dibatalkan, ucap Om Nazar yakin. Om Nazar kemudian beralih menatapku. Yoga? Iya Om. Spontan aku tergagap ketika Om Nazar tiba-tiba memanggilku. Om mau minta tolong padamu, dan Om harap kamu tidak menolak, karena Om tidak mungkin meminta tolong pada Reta dan Nina. Mereka wanita. Baik Om, apa yang bisa saya bantu? Jawabku. Kamu cari cara agar bisa masuk ke perusahaan Niagara Corp. Itu perusahaan milik Pak Samsul, ucap Om Nazar. Bagaimana caranya saya masuk, Om? Yoga bingung. Kamu anak cerdas. Om yakin kamu bisa temukan cara dan apa yang harus kamu lakukan di sana. Om percaya padamu. Ingat Yoga, ini demi keluarga kita, demi kuliahmu. Karena jika perusahaan hancur, maka kuliahmu juga akan berhenti, karena Om mungkin tidak akan sanggup lagi membiayai. Aku diam mendengar hal itu. Aku membayangkan betapa sedih wajah ayah jika aku pulang tanpa membawa ijazah perguruan tinggi. Baiklah Om, jawabku kemudian. Om Nazar menepuk bahuku dan kemudian bangkit meninggalkan ruangan itu, menuju ke ruang kerjanya. Tante Vio, Nina, dan Reta saling berpandangan, kemudian bangkit dan masuk ke kamar mereka masing-masing, kecuali Tante Vio yang menyusul suaminya ke ruang kerja. Aku baru saja sampai di gerbang kampus dan hendak masuk menuju ke tempat parkir. Tiba-tiba, sebuah mobil mendahuluiku masuk gerbang. Hampir saja aku dan sepeda motorku tersenggol. Aku kaget dan berhenti mendadak. Dengan kesal, aku menghampiri mobil itu. Seorang wanita turun dari mobil itu. Melihat wanita itu aku kaget, ternyata dia adalah tante seksi yang pernah bertabrakan denganku di jalan.
Tante itu menatapku. Kamu? Ternyata kamu kuliah di sini, ujar si tante menghampiriku dengan wajah kesal. Kamu yang nabrak saya kemarin kan? Dan langsung pergi begitu saja? Tante. Iya tante, maaf, ujar Yoga sambil memberanikan diri melihat ke arah tante seksi itu. Tante itu berumur setengah tua, namun berpenampilan modis dan tampak lebih muda dari usianya. Kulitnya putih bersih, dengan wajah oriental dan bibir tipis. Dia mengenakan rok di atas lutut dan blazer berwarna merah, kontras sekali dengan warna kulitnya. Dan seperti yang aku lihat sebelumnya, belahan dada tante itu mengacaukan pikiranku. Tante yang masih kesal itu semakin kesal melihat tatapanku. Ketika tante seksi itu akan menegurku, tiba-tiba dari dalam mobil turun seorang gadis. Mama marah sama siapa sih? Ucap gadis itu sambil melangkah ke arah mamanya. Ternyata gadis itu adalah Dewi. Dewi juga kaget melihat Yoga. Loh, kamu kenal mama saya? Dewi bertanya sambil melihat ke arahku. Aku diam saja dan kikuk bingung mau menjawab apa. Ini pemuda yang menabrak mama kemarin, tante seksi yang menjawab. Oh, Dewi menghela napas. Sudahlah ma, toh mama tidak apa-apa, sambung Dewi. Ini teman sekelas Dewi ma, dia yang kemarin temenin Dewi waktu ada pemuda berandal gangguin Dewi. Begitu, ujar tante seksi itu melunak. Siapa namanya? Dewi juga belum tahu namanya mah. Kemarin belum sempat mengucapkan terima kasih dia sudah langsung kabur, ujar Dewi nyengir kuda. Aku yang dari tadi diam langsung mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Maaf, saya Yoga, ujarku sambil menjabat tangan Dewi. Dewi, jawab gadis itu. Terima kasih ya, kamu kemarin sudah temani dan bantu aku. Oh ya, kenalkan ini mamaku. Aku mengulurkan tangan kepada mama Dewi. Nuri, ujar sang tante menerima uluran tanganku. Oh, tante seksi itu namanya Tante Nuri, gumamku dalam hati. Pantas, anaknya cantik, mamanya aja secantik ini. Sejenak imajinasiku mengembara. Aku tersentak ketika seorang wanita memanggil dari dalam mobil. Jeng Nuri, buruan, nanti kita terlambat. Iya Jeng Intan, sebentar, sahut Tante Nuri. Dewi, mama pergi dulu ya, ujar Tante Nuri kepada anaknya. Ya ma, Dewi sama Yoga masuk kelas dulu ya, mama hati-hati, jawab Dewi sambil mencium tangan mamanya. Tante Nuri berjalan ke arah mobil, kemudian pergi melajukan mobilnya dengan wanita yang ada di dalam mobil itu. Siapa wanita di dalam mobil itu? Sepertinya aku pernah melihat. Wajahnya tidak asing. Tapi kapan ya? Di mana? Sementara aku bingung dengan pikiranku, Dewi tiba-tiba menggandeng tanganku, berjalan menuju ruang kelas.